Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 27 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 27 Juni 2024. Aku melihat bahwa dia merasa hubungan kamu dengan dia selama ini merasa nggak nyaman gitu loh. Hubungan ini kayak tampak kelihatannya sih ya, tampak dari luar itu kayaknya baik-baik saja hubungannya. Tapi sebenarnya di sini ada masalah secara internal di antara kamu dengan dia, dan dia merasakannya bahwa ada komunikasi yang memang tidak lancar juga di antara kamu dengan dia. Kemudian komunikasi yang buruk yang selalu terjalin di antara kalian, mungkin sering salah paham atau ada sesuatu, intinya dia merasa tidak nyaman dengan situasi hubungan ini gitu ya. Terus itu juga banyak sekali ya ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan jika memang kalian ini memiliki masalah, setiap kali ada masalah itu hanya ditekan atau masalah itu hanya dibiarkan begitu saja, tidak kalian selesaikan. Ya, jadi kayak ya udah, kalau ada masalah kabur, lari, pergi, seperti itu ya, menghilang, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga ada rasa ketidakamanan yang selalu terjadi di hubungan ini, yang sering muncul. Bahkan aku lihat juga si dia ini sadar, tahu bahwa dia ini selama bersama kamu itu nggak pernah jujur gitu loh ya, atau dia ini tidak jujur. Ada indikasi bahwa dia ini tidak jujur seperti itu, sehingga aku lihat kamu selalu mencoba untuk tetap bertahan, mencari kenyataan atau mencari kebenarannya, karena kamu merasa curiga dengan ketidakjujuran dia gitu ya. Apakah memang dia ini benar-benar tidak jujur? Apakah dia ini jujur hanya saja mungkin ya sifatnya memang seperti itu gitu ya. Intinya aku lihat di sini kamu tetap bertahan, mencari kebenarannya, mencari yang sebenar-benarnya, intinya seperti itu ya. Jadi kamu nggak gegabah dalam mengambil suatu kesimpulan dari apapun yang membuatmu curiga atau membuatmu merasa tidak nyaman bersama dengan dia gitu ya. Kemudian setiap kali hubungan terasa tidak nyaman, kemudian merasa tidak aman satu sama lain, dan akhirnya mungkin ada kerenggangan di antara kalian, atau mungkin saling menarik diri, saling memilih untuk berpisah gitu ya. Aku melihat kayak dia yang selalu datang untuk bernegosiasi dengan kamu, atau untuk memperbaiki masalah atau perselisihan di antara kalian, atau mengakhiri beberapa perselisihan di antara kalian, mengatasi halangan rintangan yang terjadi di hubungan kalian yang membuat merasa tidak nyaman dan tidak aman. Bahkan aku lihat di sini dia pun mencoba untuk berkomunikasi kamu dengan baik-baik ya, melepaskan masalah atau perselisihan di masa lalu seperti itu. Terus itu juga cuman aku melihat kayak
kamu itu punya penilaian tersendiri. Kamu itu kayak punya pemikiran sendiri terhadap dia. Oke, dia mungkin datang untuk mengajak kamu menyelesaikan perselisihan di antara kalian, tapi kamu sudah paham banget tentang orang ini, tentang si dia. Dia hanya datang untuk ya memperbaiki masalah di awal aja gitu, tapi untuk konsisten ke seterusnya itu aku lihat kayak kamu udah paham banget gitu. Dia nggak mungkin untuk konsisten mempertahankan hubungan ini agar tidak timbul kembali masalah atau perselisihan di antara kalian. Jadi cuman kalau ada masalah terus kalian berpisah, habis itu nanti dia datang lagi, ya entah dia minta maaf kah, entah dia ngomong bahwa dia ingin memperbaiki hubungan, memperbaiki masalah yang ada. Setelah itu seterusnya aku lihat di sini dia tetap pada perilaku dia yang sama seperti dulu. Ya, tetap aja ngulang lagi, entah ngulang kebohongan, entah mengulang apalagi ya apapun, cueknya, pengabaiannya, mengabaikan kamu seperti itu, hanya berfokus pada materi seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Sehingga ya udah timbul lagi masalahnya. Masalahnya itu aja. Aku lihat di sini masalahnya sama. Ya, cuman pada waktu yang berbeda aja gitu. Kalau aku lihat di sini, dan kamu sudah paham banget kok di sini. Kamu sudah udah mengerti banget ya. Jadi aku lihat di sini saking kamu itu sudah paham banget dengan dia, dengan tindakan dia, ya. Aku melihat kayak kamu itu apa ya? Seperti kayak di luar bilang iya memperbaiki hubungan, tapi sebenarnya di hati tuh kayak alah gitu ya, kayak alah paling juga nanti masih sama seperti yang kemarin kayak gitu loh. Jadi ada yang tidak berubah, memang dari dianya tidak berubah, terus itu juga kamu sudah paham banget gitu, dia tidak akan berubah. Jadi kamu pun tidak memberikan dia, ya oke, itu bentuk pemberian kesempatan, tapi kamu tidak terlalu mengharapkan hal lebih bahwa dia akan benar-benar berubah gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini karena kebiasaan lama ini selalu terulang, akhirnya ya udah hubungan kalian selalu on off, putus nyambung ya, karena penyabotasean situasi yang selalu berulang terjadi. Seperti itu. Terus juga aku melihat nih, terutama ya, yang sering terulang terjadi adalah gangguan secara total dalam berkomunikasi. Gitu. Sering banget komunikasi itu on off, bahkan bisa dibilang tuh jarang banget gitu ada komunikasi. Sehingga aku lihat mungkin sekarang kamu sudah menyerah untuk bisa apa ya, berkomunikasi secara intim atau intens dengan dia. Kamu merasa kayak sulit untuk terus melanjutkan hubungan ini. Nah, dia merasakan itu kok. Ya, kamu kayak sudah tidak mau menerima dia lagi, atau kamu sudah menyerah terhadap dia, seperti itu. Kalau aku melihat saat ini tuh dia menginginkan atau mengharapkan atau punya tujuan ingin memiliki hubungan bersamamu jangka panjang ya. Dia pengen memiliki hubungan yang makmur, konsisten, jangka panjang ya, dalam penyatuan. Terus itu juga aku melihat di sini dia pengen punya koneksi dengan kamu yang memiliki dasar yang kuat ya, penuh dengan kedamaian, kegembiraan dalam berumah tangga ya. Kalau misalkan kalian belum berumah tangga, berarti di sini dia itu pengen banget bertunangan, melakukan perjanjian pranikah atau pernikahan dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia ini memang punya pandangan khas atau klasik tentang menilai sebuah keluarga gitu ya. Jadi dia ini punya penilaian lebih spesifik gitu loh tentang keluarga gitu ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya dia ingin sekali memiliki ingin sekali hidup bersama kamu, menetap bersama kamu, bertunangan atau menikah dengan kamu ya. Intinya di sini dia mendambakan hubungan yang kuat dengan kamu. Dan bahkan di sini dia pengen banget menikah dengan kamu
dan memiliki keluarga yang sejahtera, terutama secara materi ya, terutama secara materi ya, keluarga bahagia, sejahtera, ada suami istri dan anak seperti itu ya. Intinya dia mendambakan kebaikan lah bagi dia dan kamu ya, punya nasib berkeluarga yang bahagia, yang sejahtera seperti itu. Ada Knight of Cup juga. Knight of Cup berarti memang menandakan nampaknya dia ingin datang lagi ke kamu, ingin mungkin melamar kamu secara romantis, menawarkan kamu pernikahan atau menawarkan kamu komitmen yang lebih kuat gitu ya, menjalin hubungan yang kuat bersama kamu. Terus itu juga aku melihat bahwa menurut dia kamu adalah orang yang terpenting di dalam hidup dia. Mungkin hubungan ini tuh agak sensitif ya. Aku lihat di sini memang entah mungkin dari kalian berdua orangnya itu sensitif, atau mungkin salah satu di antara kalian tuh sensitif sehingga hubungan ini terlalu sensitif. Terus juga aku melihat akan ada berita romantis nih dari dia yang akan datang ya. Dan ini aku lihat beritanya cukup akan membuat kamu merasa senang, membuat kamu merasa bahagia. Karena kalau aku lihat saat ini dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu. Maksudnya perjalanan ke arah kamu bukan berarti dia saat ini berada di jalan raya, no, enggak, bukan. Tapi maksudnya itu ada yang sedang dia persiapkan untuk menuju ke arah kamu. Jadi saat ini dia sedang dalam proses menuju ke arah kamu, seperti itu ya. Kayak gini nih, kalian lihat ya, ini ada kesatria bawa cawan, kemudian ini kudanya. Nah, kudanya ini kan melangkahnya kayak pelan gitu ya, dia bukan kayak lari gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini dia dalam proses perjalanan. Nah, cawan ini ada sesuatu yang ingin dia berikan ke kamu. Nah, sesuatu ini banyak hal apa ya yang memang dia harapkan dan kamu harapkan kayak gitu. Jadi makanya di sini, nah, cawan inilah yang dia sedang persiapkan untuk kamu, untuk dibawa ke kamu. Entah itu kesiapan dia dalam materi kah, kesiapan dia dalam mentalnya untuk menghadapi kamu kah, ya, atau kesiapan dia untuk melamar kamu atau apa gitu ya. Intinya di sini dia dalam proses perjalanan menuju ke arah kamu. Dan aku lihat orang ini sedang berusaha keras untuk menunjukkan betapa dia ini sangat menyukai kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini nampaknya ada yang apa ya, jauh gitu ya. Ya, ada yang berjauhan di sini atau LDR bisa dibilang kayak gitu ya. Ya, dan ciri-ciri orang ini adalah orang ini dulu pernah bergonta-ganti pasangan. Mungkin saat bersama kamu dia pun suka bergonta-ganti pasangan. Dia suka kadangan suka sama A, si B, si C kayak gitu ya. Dia orang yang suka berpindah-pindah ke lain hati. Ini ciri-cirinya orangnya ya. Terus itu juga ya, selain itu dia orang yang selalu memiliki pola yang sama ya. Aku lihat di sini kamu kamu tahulah siapa orang ini ya. Nih, Judgment ya. Jadi aku lihat memang ada jarak kan di antara kalian LDR. Terus itu juga dia merasa bahwa kayak kamu itu memberikan penilaian yang tidak adil terhadap dia. Ya, kamu seperti kayak menuduh atau menilai sesuai dengan pemikiran kamu saja terhadap dia. Entah apa gitu, mungkin terakhir kali kamu menjudge dia atau menilai dia, tapi itu hanya penilaian dirimu gitu loh, tidak sesuai dengan pemikiran dia atau tindakan dia gitu. Jadi dia merasa kayak ini tidak adil bagi dia karena kamu terlalu menilai secara sepihak seperti itu ya. Jadi seolah-olah kamu menuduh atau menyalahkan dia seperti itu, sehingga timbullah konflik di antara kalian karena perbedaan pendapat seperti itu. Akhirnya ya udah hubungan kalian rusak. Dan
Ini juga karena ini ya, karena kamu bisa mengambil suatu kesimpulan itu ya karena mungkin karena komunikasi yang tidak apa ya, tidak intim, tidak terjalin dengan baik. Makanya di sini kamu sudah punya ekspektasi sendiri ya, penilaian sendiri di pikiran kamu, sehingga ketika kamu meminta kejelasan, penafsirannya berbeda seperti itu. Atau mungkin dia memang tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap kamu, sehingga kamu punya penilaian yang berbeda dengan pemikiran dia. Intinya dia merasa bahwa kamu terlalu menilai dia secara sepihak seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Akhirnya ya udah apa namanya? Ada kesalahpahaman seperti itu. Nah, penilaian yang menurut dia tidak adil dari kamu adalah tentang pelanggaran yang sebelumnya telah dia lakukan terhadap kamu. Pelanggaran, entah apa, mungkin perselingkuhan yang dia lakukan, terus mungkin komunikasi yang tidak pernah jelas adanya, arah tujuan hubungan ini, atau apa pelanggaran-pelanggaran lain. Misalkan dia mengambil uangmu dan ya menipu kamu, misalkan ya menipu dirimu secara materi gitu ya, sampai sekarang belum dibalikin uangnya. Intinya seperti itu. Penilaian yang menurut dia tidak adil karena kamu menilai secara sepihak itu tentang pelanggaran yang sebelumnya pernah dia lakukan terhadap kamu. Entah perselingkuhan, entah penipuan yang dia lakukan ya, mengambil uangmu kayak gitu dan sampai sekarang belum dibalikin atau apalah gitu. Ya intinya itu tentang sebuah pelanggaran. Dan aku melihat di sini hubungan kalian selama ini ternyata stagnan, ya stagnan. Terus juga ada komunikasi yang tidak jujur dan tidak lugas. Maka dari itu memang sebenarnya untuk bisa membuat kalian itu intim itu ya hanya komunikasi. Ya aku lihat di sini komunikasi harus diperbaiki secara lugas dan jujur di sini ya. Terus juga aku melihat bahwa dia ini orang yang gampang mendengarkan kritik orang lain atau saran orang lain. Ya, orang yang gampang dipengaruhi ya, orang yang gampang dipengaruhi oleh omongan-omongan orang di luar sana. Kayak gitu. Misalkan nih ada orang yang gak suka dengan hubungan kalian atau kalian bisa bersama gitu ya. Dia suka mendengarkan itu gitu. Misalkan dari sisi dia, entah itu teman, entah itu keluarga gitu ya, ngejelek-ngejelekin kamu itu begini, begitu, begono, begene gitu ya, pokoknya entah ngomongin apa kejelekan, dia terpengaruh gitu. Oh kamu itu begini ya, kamu begitu ya, kamu begini ya, begono ya gitu. Jadi gampang terpengaruh orangnya seperti itu ya. Padahal kamu orangnya juga kalau tentang omongan orang itu cuek. Jadi kamu itu menganggap bahwa itu bukan masalah kita, itu masalah mereka. Tapi dianya orang yang gampang terpengaruh gitu. Sayangnya berbeda ya pemikiran kalian. Kemudian ada Two of Pentacles. Aku melihat bahwa saat ini dia sedang fokus dengan target materi, harta benda. Ya, ada sesuatu target yang ingin dia capai, terutama terhadap harta benda atau materi. Misalkan dia pengen beli rumah ya. Dia saat ini sedang berusaha banget untuk cari uang agar dia bisa membeli rumah atau membeli mobil ya. Bahkan mungkin ada yang sampai mengambil suatu pinjaman yang cukup besar di sini. Aku lihat ya, ada yang sampai meminjam pinjaman, ada yang benar-benar bekerja pontang-panting. Aku lihat di sini. Karena juga ternyata bukan hanya target untuk membeli sesuatu, tapi juga tentang mengumpulkan uang, apa sih namanya ya, membuat keputusan penting tentang keuangan dia, untuk masa depan dia, untuk keluarga dia, untuk dia bersama nanti dengan pasangannya ke depan, seperti itu, untuk kebutuhan pribadinya. Jadi kalau aku lihat di sini banyak yang harus dia penuhi secara materi, secara keuangan gitu. Jadi aku lihat di sini dia benar-benar kerja keras banget. Ya gimana caranya untuk menghasilkan uang, karena memang banyak kebutuhan yang harus dia penuhi gitu, tentang kebutuhan pribadi dia, kebutuhan keluarga dia gitu ya, terutama secara ekonomi ya, keuangan kayak gitu. Terus juga mungkin dia harus menabungkan untuk biaya pernikahan kah, biaya
berkeluarga ke depannya kah, atau mungkin kalau ini suamimu ya dia juga lagi pusing tuh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dia dan keluarganya dan kamu, seperti itu. Untuk kedepannya seperti itu ya. Jadi saat ini kalau aku lihat memang dia lagi sibuk banget dengan materi ya, dengan keuangan, dan dia juga memang punya target untuk membeli sesuatu, dan itu cukup besar harganya, mungkin mobil atau rumah, tanah atau apalah gitu ya. Jadi makanya karena saking dia sibuknya dengan materi ya, mencari uang, mencari ya keuangan gitu ya. Aku lihat di sini dia sampai sulit meluangkan waktu untuk kamu. Makanya di sini kamu merasa kayak sering banget dicuekin, sering banget diabaikan, sering banget nggak diperduliin sama dia ya, karena ini dia terlalu fokusnya itu ke materi. Untuk saat ini memang fokus dia adalah materi. Kemudian ada Nine of Sword di sini, berarti ini reverse, berarti aku lihat memang ada perselingkuhan atau ketidakjujuran ya, yang aku lihat di sini sebenarnya sudah terungkap ya. Entah ini kemarin-kemarin dia berselingkuh, ngebohongin kamu, melakukan penipuan terhadap kamu ya. Intinya ini sudah terungkap, baik itu dia sendiri yang mengungkapkannya atau mungkin sebenarnya kamu sudah tahu ya, kamu sudah mengungkapkan perselingkuhan atau penipuan yang telah dia lakukan atau ketidakjujuran yang dia lakukan. Sehingga aku lihat di sini memang ada skandal yang dia lakukan, dan aku melihat bahwa saat ini dia merasa menyesal ya, bahkan penyesalan ini sangat mendalam. Terus juga ada rasa bersalah, rasa malu sama kamu ya. Dan aku lihat di sini ya, mungkin dia sudah mengaku bahwa dia selingkuh di dalam hubungan ini, dan ya aku lihat di sini kamu sudah tahu ya, dia sudah ketahuan. Sehingga aku melihat di sini kayak dia ngerasa ragu gitu loh, ragu bahwa kamu masih bisa memaafkan dia atau menerima dia lagi ya. Jadi makanya bisa jadi dia fokus ke materi ini juga bukan hanya sekedar karena dia memang lagi kesulitan secara keuangan, tapi dia juga ngeliat dari kamunya mungkin sudah kecewa sama dia, sudah tidak mau memaafkan dia atau menerima dia kembali. Makanya di sini dia melampiaskan diri ke pekerjaan untuk cari uang yang banyak, agar nanti ketika dia sudah settle, sudah mapan, dia bisa menunjukkan ke kamu bahwa dia memang benar-benar cintanya sama kamu gitu, dan dia siap memberi apa yang selama ini tidak bisa dia beri ke kamu, kayak gitu, terutama secara materi gitu ya. Karena kalau aku lihat, kalau misalkan dia ini seorang pria, aku melihat bahwa memang harga diri dia itu ada di materi gitu ya. Nah kalau misalkan dia seorang wanita, ya mungkin dia ingin terlihat bahwa dia mampu berdiri sendiri, dia mandiri gitu loh ya, sehingga dia bisa sepadan dengan kamu, seperti itu. Intinya di sini dia ingin menebus kesalahan dia kok. Cuman memang dia harus bisa settle dulu gitu, agar dia bisa merasa percaya diri. Kalau aku lihat memang orang ini, si dia ini tuh menganggap bahwa materi itu di atas segalanya. Jadi materi itu penting di dalam aspek semua kehidupan dia gitu ya. Jadi biar dia bisa percaya diri, dia harus bisa membuat hidupnya bergelimangan harta, atau paling enggak ya stabil lah secara keuangan, seperti itu. Jadi ketika dia mau gitu ya untuk kembali lagi dengan kamu, ada rasa kepercayaan diri gitu, dia bisa menunjukkan bahwa aku bisa loh sukses gitu ya, jadi kita setara gitu loh. Nah nanti dia bisa ngebujuk kamu kayak gitu, dengan ya dia nanti bilang bahwa dia sudah punya rumah, punya mobil, punya keuangan yang bagus gitu. Jadi dia berani, siap untuk bersanding dengan kamu karena kita sudah setara gitu loh. Ya, kalau saat ini aku lihat kan dia sedang kesulitan secara materi gitu. Jadi makanya belum ada pergerakan, belum ada tindakan apapun kayak gitu. Ya, dan aku lihat nih kan Knight of Cup, dia ini sedang menyiapkan sesuatu. Nah mungkin menyiapkan sesuatu ini ya tentang ini materi gitu ya. Dia akan datang lagi kok kalau aku lihat di sini. Kalau memang kamu mengharapkannya, ya ini berarti berita baik. Tapi kalau kamu tidak mengharapkannya, ya sudah, nggak rugi juga bagi kamu gitu kan. Oke. Kemudian
honeymoon tuh ya, aku melihat di sini dia dengan kamu itu kan LDR jauh. Ada seseorang yang ingin datang atau ingin pergi, maksudnya datang ke kamu atau dia pergi ke arah kamu maksudnya ya. Intinya di sini dia ingin mendekat, ingin lebih dekat ya, ingin lebih dekat dengan kamu. Bahkan mungkin ada yang mau liburan nih, mungkin dia mau liburan ke daerah kamu atau mungkin kamu yang akan liburan ke daerah dia. Intinya di sini kamu dengan dia itu berjauhan ya. Cuman sayangnya nih orang itu memang red flag ya. Kamu tau lah apa red flag yang dia miliki. Aku lihat di sini karena semesta selalu menunjukkannya kok ke kamu tentang red flag yang dia memang miliki. Terus juga past life relationship ya. Dia memang orang masa lalumu, bisa jadi mantan, bisa jadi kenalanmu di waktu dulu ya. Nantinya orang dari masa lalu. Let's go, control of issue. Tuh, saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari kontrol isu yang membelenggu dia. Entah itu dari keluarganya, orang tua, pasangan lain, atau bahkan mungkin keuangan ya, atau pekerjaan yang masih mengontrol dia, sehingga untuk saat ini cuman bisanya memantau kamu dari kejauhan atau dari media sosial, tapi nggak ada pergerakan, cuman memantau doang. Yang penting dia tahu kabar kamu, keadaan kamu, apa yang kamu lakukan, tapi ya nggak ada pergerakan gitu, karena dia masih dikontrol oleh sesuatu gitu ya. Playfulness ya, dia masih punya pengharapan bisa tetap bersama kamu, karena ketika dia bersama kamu dia merasa bahagia gitu, dia merasa kayak kamu itu mampu merubah mood dia gitu, yang tadinya dia capek dari bekerja tapi kalau udah sama kamu tuh pasti ketawa, pasti ada hal-hal yang membahagiakan, memberikan dia semangat, memberikan dia kebahagiaan seperti itu. Jadi poin dia untuk tetap bersemangat itu adalah kamu gitu. Apa ya, penyemangat dia adalah kamu, aku lihat di sini ya. Target dia adalah kamu, ingin kembali lagi bersama kamu gitu ya, kayak gambar ini lengket banget ya kan. Nah, kamu itu sosok yang bisa memberikan dia kebahagiaan ya, aku lihat di sini ya. Jadi memang aku lihat di sini dia masih menginginkan kamu, masih ya mengharapkan kamu untuk bisa bersama lagi dengan dia. Bottom of the deck-nya di sini ada keep an open mind. Saat ini aku melihat dia sudah mulai membuka pola pikir dia ya, yang tadinya dia itu sangat egois ya, hanya mementingkan keperluan dia sendiri. Nah, sekarang dia udah mikir, oh ternyata keegoisan dia menghancurkan hubungan ini, keegoisan dia menyakiti hatimu gitu ya, sehingga saat ini dia ingin lebih tahu tentang apa sih yang kamu pikirkan, apa sih yang kamu inginkan, apa sih yang kamu harapkan, apa tujuan hidupmu, apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Intinya di sini banyak ya, keep an open mind. Sekarang dia udah mulai membuka pola pikir dia. Ya, cuman sayangnya sudah separation ya, sudah berpisah. Bahkan aku melihat di sini dia merasa kayak sudah tidak dicintai lagi oleh kamu, kayak ini cinta sepihak ya. Jadi makanya di sini dia yaudah fokusin aja dulu dengan materi. Love yourself, mencintai diri sendiri. Kalau love yourself di sini tuh tentang keberlimpahan ya. Dia sedang mencintai diri dia dengan cara membuat dia sukses secara materi gitu. Mensukseskan diri dia dulu gitu lah ya. Ya intinya seperti itu deh. Oke, aku rasa cukup ya. Dan ini aku punya bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini bisa menjadi bulan momen-momen tertentu di antara kalian, entah bulan jadian kalian, bulan pertemuan kalian, atau bahkan bulan perpisahan di antara kamu dengan dia. Ada Maret, November, Januari, Agustus, April, Oktober, Mei, Juni. Kemudian aku punya sionya. Sio ini bisa sio kamu, sio dia, kalian situasikan saja ya. Ada sio ular, sio naga, sio anjing, sio monyet, sio kerbau, sio macan, sio kelinci, dan sio ayam.
Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Ya, kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.